Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 adalah hari Minggu biasa kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 3, ayat 3b sampai 10 dan ayat 19. Pada hari itu, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan pergilah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 13c sampai 15a, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berkembang dalam iman dan menghasilkan buah. Gereja Katolik dalam lingkaran tahun liturgi A, B, dan C membacakan kepada umat seluruh isi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jika seorang Katolik tekun mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, maka sesudah 3 tahun, ia telah mendengar seluruh isi kitab suci. Namun kenyataannya,
Tidak banyak umat yang dapat mengingat pesan sabda atau firman Tuhan yang dibacakan dan diwartakan dalam misa atau ibadat yang mereka ikuti. Tampaknya belum ada kebiasaan untuk mendengar dan memperhatikan bacaan kitab suci selama misa atau ibadat. Dalam perayaan Ekaristi, orang-orang lebih berkonsentrasi untuk menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, dan sesudah itu dengan spontan maju menyambut komuni kudus. Itulah penghayatan iman yang baku dan berjalan secara spontan dan otomatis dari masa muda sampai orangnya menjadi tua. Saudara dan saudari terkasih, hari ini melalui bacaan kitab suci, Tuhan menuntun umat beriman untuk menemukan kenyataan sebenarnya dari iman yang hidup. Iman Kristen Katolik merupakan kenyataan yang dinamis. Iman itu bisa mengalami kemajuan atau kemunduran, bisa makin mendalam atau makin dangkal, makin teguh atau mudah goyah. Dinamika ini terkait dengan kesediaan mendengar sabda dan kepekaan melihat perbuatan Allah yang diwartakan dalam ibadat. Kisah Samuel dalam bacaan pertama dan pengalaman dua murid Yesus yang pertama dalam bacaan Injil, serta penghayatan hidup Paulus dari Tarsus dalam bacaan kedua berkisah tentang penemuan mereka akan dinamika pertumbuhan dalam menghayati iman yang hidup. Berkat tuntunan Imam Eli, Samuel menemukan bahwa iman itu lahir dan bertumbuh melalui kesediaan mendengarkan Tuhan yang berfirman, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Demikian juga dua murid Yohanes Pembaptis menjadi percaya akan Yesus sebagai Mesias dan menjadi muridnya setelah mengikuti Dia dan melihat tempat Yesus tinggal dan tinggal bersama Dia. Umat zaman ini perlu menyadari bahwa setiap ibadat adalah saat perjumpaan Allah dengan umatnya. Itulah saat Allah berfirman dan menyatakan perbuatan dan karya tangannya yang mempesona dan menawan manusia. Tuhan hadir dan berjumpa serta memanggil manusia. Ibadat menjadi ruang dan momen bagi umat untuk tinggal bersama Yesus dalam doa, mendengar sabdanya, menyaksikan perbuatannya. Beribadat berarti berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan sabda Allah, menyaksikan perbuatan dan karyanya. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi dan ibadat lainnya menjadi kesempatan dan tempat umat untuk menemukan tekad dan power untuk tumbuh dan berkembang dalam iman serta menghasilkan buah. Dengan kesadaran akan kebenaran ini, maka setiap orang yang mengikuti misa dan ibadat sabda akan bertumbuh menjadi dewasa dalam iman, bahkan menjadi anggota umat Allah yang disatukan sebagai tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Itulah proses dinamis yang menghantar umat bersatu dengan Yesus sebagai anggota tubuhnya, dan dalam Dia, umat dimampukan melaksanakan semua yang merupakan kehendak Bapa surgawi.
Demikianlah perayaan Ekaristi dan semua bentuk ibadat menjadi sekolah iman yang mendidik anak-anak Allah menjadi putri dan putra Allah, sehingga mencapai tingkat kedewasaan yang ada pada Kristus. Mendengarkan bacaan kitab suci dan pewartaan sabda dalam khotbah atau homili menghantar orang pada pengenalan akan kehendak dan rencana Allah. Dalam misa dan ibadat, kitab suci menjadi firman yang hidup, yang menyapa manusia, meneguhkan dan memperdalam serta menyuburkan imannya. Melalui perayaan Ekaristi dan perayaan Sabda, kuasa Allah meresap dan bekerja dalam diri orang-orang yang percaya. Iman yang berkembang dan menjadi dewasa menjadikan manusia bukan saja konsumen rahmat dan berkat. Iman yang sudah berkembang menghasilkan buah dalam ketekunan. Dengan demikian, orang beriman menjadi agen dan penyalur rahmat dan berkat Allah dalam hidup dan karya setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat yang melakukan semuanya itu menjadi kenangan akan Kristus Tuhan. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Iman yang berkembang menjadi dewasa memampukan orang menjadi saksi Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap umat beriman dapat berkata, "Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Untuk berkembang dalam iman, setiap orang perlu mendengarkan sabda Allah, merenungkannya dan menyimpannya dalam hati yang baik, serta tekun melaksanakannya. Iman yang hidup berkembang, berbuah dalam perbuatan kasih. Berbahagialah setiap orang yang memahami kebenaran ini dan bertekun melaksanakannya. Semoga demikian. Amin.